Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, saya dan keluarga sehat. Mudah-mudahan keluarga saya tadi juga sehat, Ustaz. Amin, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ustaz sudah terserawuh di studio SD Al-Irsyad 02 Cilacap untuk wawancara kajian jelang Ramadan. Begini Ustaz, kita ketahui banyak di media sosial itu flyer tentang hitung mundur pelaksanaan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah pada 2 April yang akan datang. Nah, kaitannya dengan itu ada beberapa pertanyaan dari wali murid SD Al-Irsyad 02 Cilacap. Alhamdulillah. Iya. Yang pertama ini dari Bapak Untung Susanto, Mesos ya. Beliau ketua komite SD Al-Irsyad 02 Cilacap, putranya Mbak Nabila Khairunisa di kelas 2B. Alhamdulillah. Pertanyaannya begini Ustaz, apa persiapan rohani yang diperlukan seorang muslim dalam menyambut Ramadan yang akan datang? Baik. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu wa ala alihi wasallam ba'du. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, sangat baik sekali. Ini memang untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan butuh yang namanya persiapan. Karena apa? Ramadan adalah tamu yang agung, Ustaz, yang semestinya kita muliakan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah 185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di ayat ini kita diingatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan yang namanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, termasuk kita di dalamnya. Ini tidak hanya itu, juga menjelaskan mana yang hak dan mana yang batin. Lanjutan ayat ini, faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa yang menyaksikan menjumpai bulan Ramadan falyasum, hendaklah dia berpuasa. Jadi di sini falyasum adalah perintah kita supaya melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya sudah barang tentu kita menginginkan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah. Sehingga butuh yang namanya edat, butuh yang namanya persiapan. Yang pertama persiapan ruhiyah. Rohani dulu ini. Apa itu? Kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan memasuki bulan yang suci, seyogyanya kondisi kita pun dalam keadaan suci. Bagaimana caranya? Banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tobat ini tidak hanya dikhususkan ketika menjelang datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 mengingatkan dan mengabarkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam ayat ini Ustaz, kita orang beriman dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kan bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tobat yang sebenar-benarnya. Ini yang dikenal dengan sebutan taubatun nasuha. Pernah dengar Ustaz ini ya? Ini. Dengan bertobat yang benar, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Niscaya Rabbmu yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan tobat ini Ustaz. Dan tidak hanya itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah pun dengan menerima tobat akan memasukkan kita ke dalam tempat yang namanya surga. Jadi yang pertama, banyak-banyaklah bertobat dengan beristighfar kepada Allah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sore keluaran kita Ustaz, sehari semalam kata beliau, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah kata Rasul, saya sehari semalam bertobat dan minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali Ustaz. Liwat yang lain mi'ata marrah, ada yang lihat 100 kali. Jadi
Yang pertama, kita supaya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, demikian pula kepada sesama. Kemudian yang kedua, kita juga supaya banyak-banyak berdoa, Ustaz. Allah menjanjikan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah, berdoalah kalian kepada Allah. Niscaya aku yaitu Allah akan mengabulkan. Kita kan kepengen bertemu Ramadan, Ustaz. Kita kepengen Ramadan. Kita tidak tahu ketemu apa tidak ini. Maka kita minta kepada Allah. Orang-orang soleh sebelum kita 6 bulan bahkan lebih sebelum Ramadan datang, beliau sudah banyak berdoa minta kepada Allah. Kenapa kita tidak ini, Ustaz? Salah satu dari sekian banyak doa mereka pada berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah aku kepada bulan Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepadaku ya Allah untuk bisa beribadah di dalamnya. Serta apa? Semoga ya Allah ibadah yang akan aku lakukan termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita supaya banyak-banyak berdoa. Jadi intinya untuk mempersiapkan rohani kita, yang pertama dengan Bertobat kepada kemudian Allah. yang kedua Berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu sampai enggak Ustaz umur kita. Betul. Terima kasih Ustaz. Ya, Kemudian untuk yang kedua Ustaz, Alhamdulillah. ada pertanyaan dari Ibu Susmiati. Susmiati. Ya, beliau adalah ibunda dari Mbak Bilkis Patricia, Bilkis, kelas ya. 6A, ya, leader kelas SD Azhar nomor 2 Cilacap. Pertanyaan beliau adalah bagaimana sikap hati atau perasaan yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim ketika menghadapi bulan Ramadan. Ramadan sudah dekat. Iya, begitu. Baik, pemirsa yang semoga dimuliakan Allah. Sikap atau perasaan seseorang ketika sudah dekat dengan bulan Ramadan sangat dipengaruhi oleh al-iman wal ilmi, dengan iman dan ilmu lisan. Ini yang sangat mewarnai ini. Ya. Dengan iman dan ilmu yang benar yang kuat, semestinya, seharusnya orang yang beriman itu harus bangga, harus senang, harus bahagia. Karena apa? Datangnya bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, bagian daripada nikmat Allah. Nikmat Allah ini dalam surah Yunus ayat yang ke-58 Allah mengabarkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah lah semestinya kalian harus banyak-banyak bergembira, harus senang ini. Dan Ramadan menjadi karunia daripada Allah, menjadi rahmat daripada Allah. Maka apa? Seharusnya orang yang beriman itu harus senang, harus bahagia. Kelanjutan ayat ini, wa khairum mimma yajma'un. Yang seperti itu dengan gembira mempersiapkan adalah yang terbaik. Khairum mimma yajma'un, yang terbaik dibandingkan dengan apa yang mereka kumpulkan. Karena apa Ustaz? Di dalam bulan Ramadan Allah banyak memberikan keutamaan yang tidak diberikan kecuali pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi pernah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana fadilah keutamaan daripada bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftarallahu 'alaikum siyamah tuftahu fi abwabul jannah wa tughallu fi syayatin fihi lailatun kharum min alfi syahrin. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan bila datang bulan Ramadan berarti datanglah bulan yang penuh dengan barokah. Segala ibadah yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah yang tidak ada kecuali pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan pintu-pintu kebaikan dibuka. Dikatakan di sini dibukanya pintu-pintu surga dan dibelenggunya setan musuh kita yang sebenarnya. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Apa itu? Lailatul Kharum min alfi syahrin. Malam yang apabila dimanfaatkan untuk beribadah, nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Ustaz ini kira-kira ini?
83 lebih, umur kita belum tentu ini. Sehingga apa? Dengan itu semuanya harus, saya katakan harus, orang yang beriman dengan bahagia, dengan gembira, dengan semangat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi wajib ya Ustaz, Wajib saya katakan, mari gembira. Ini barangkali kalau misalnya kita di masjid itu misalnya dengan mengecat, iya, masjid, iya, gitu dengan tampilan Mengganti katakan, lampu. iya. Mestinya begitulah. Siapa lagi yang akan memakmurkan tempat ibadah kita kalau bukan kita sendiri? Ya, terima kasih Ustaz, luar biasa. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Ustaz. Dua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Alhamdulillah. Ini yang ketiga Ustaz. Yang atau ketiga ini ya. terakhir. Oh, yang terakhir ini ya. Oh, iya, Ini Pak. juga dari wali murid. Wali murid. Atas nama Bapak Ngatijo Ustaz. Bapak Ngatijo, Ini ya. ayahanda dari Mas Hamam kelas 4 dan Mas Nufail kelas 6. Pertanyaannya adalah kewajiban apa saja yang harus ditunaikan seorang muslim saat Ramadan menjelang? Nah, iya ini kewajiban ini ya. Kadang-kadang tidak sedikit orang mengikuti alur saja, rame-rame dengan menyambut Ramadan. Sementara ada beberapa kewajiban ini yang belum tertunaikan ini. Salah satunya apa? Bagi orang yang belum menyelesaikan ibadah puasanya nih, Ustaz. Kadang mungkin bagi kaum ibu ya, ini tidak bisa full puasanya 1 bulan penuh. Yang bagi usia subur ini, dia punya tanggungan yang namanya ibadah puasa. Ini hati-hati nih, mumpung masih cukup jauh ini. Kurang berapa lama Ustaz Ramadan sampai? 39 hari. 39 hari, insya Allah masih punya waktu ini. Apa itu? Orang menyebut qadha'u shaumi Ramadan untuk menyelesaikan tanggungan ibadah puasa Ramadan yang sempat belum terlaksanakan. Sebagaimana disampaikan oleh istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengabarkan, "Ma yakunu alayya shaumun min Ramadan." Saya ini masih punya tanggungan puasa Ramadan tahun yang lalu ini. Belum yang lalu ini. Fama astati'u ayyaqdiyahu. Saya belum sanggup menyelesaikan pada waktu itu. Illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Sehingga apa? Bulan Sya'ban ini bulan yang sudah mepet. Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Dan Aisyah ini mengabarkan, saya tunaikan ini. Jangan sampai, ini pemahaman saya, menunda-nunda, mengakhirkan, menyelesaikan tanggungan puasa Ramadan pada tahun yang lalu. Jadi yang pertama, selesaikan dulu tanggungan puasanya. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang karena udzur, ya. Dalam hadis yang mengatakan, apabila sakit, wa man kana maridun ala safarin, apabila sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhra, hendaklah menggantikan pada hari yang lain, termasuk ini pada bulan Sya'ban. Yang pertama. Yang kedua, mengilmui ibadah yang akan kita lakukan Ustaz. Diilmui ini, karena pentingnya ilmu, hingga Rasulullah SAW mengabarkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Kita orang Islam, keluarga kita orang Islam, tetangga kita orang Islam, ya semestinya wajib untuk belajar, khususnya menjelang Ramadan, mengilmui ibadah yang akan ditunaikan pada bulan Ramadan yang akan datang. Karena apa ini Ustaz? Rasulullah juga mengabarkan, kam min shaimin la yanalu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dengan berpuasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang namanya rasa lapar ini Ustaz. Kenapa bisa begitu? Karena dalam beribadah, puasa salah satunya tidak disertai yang namanya ilmu. Memang segala sesuatu akan diterima oleh Allah ketika ada di dalamnya yang namanya ilmu. Sehingga kewajiban yang kedua, mari kita ilmui ibadah kita untuk bulan Ramadan seterusnya, termasuk ilmu bagaimana kita berpuasa, ilmu bagaimana kita menghidupkan Ramadan dengan
amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa begitu kalau punya ilmu, Ustaz. Kalau tidak, ya kita hanya alami saja. Nah, terima kasih Ustaz Jumin Abdullah yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari wali murid kaitannya dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang. Dan untuk para pemirsa dan juga sahabat SD Alizar 02 Cilacap, silahkan apabila hendak bertanya kaitannya dengan Ramadan, bisa menghubungi kami di kontak 081542 694 357 ya, di bawah ini 081542 694 357. Terima kasih. SD Al-Irsyad 02 Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita dapat menggapai ampunan dan ridho Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.